Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. DKM dan pengurus yang Allah muliakan, guru kita Ustaz Yahya yang sama-sama kita muliakan, segenap jamaah subuh yang Allah cintai dan Allah berkahi. Mohon izin pada pagi subuh ini menyampaikan topik tausiah Semeru dan pelajaran tentang musibah. Ada setidaknya 7 pelajaran dari musibah Semeru itu. Yang pertama tentang pengertian musibah secara etimologi maupun terminologi, secara bahasa maupun secara istilah. Musibah itu dari kata asoba yang artinya kalau bahasa Jepangnya nimpa. Secara istilah musibah itu sesuatu yang menimpa kepada manusia yang sama sekali tidak diharapkan terjadi tapi Allah takdirkan terjadi. Itu namanya musibah. Lalu musibah, poin yang kedua, terbagi menjadi berapa? Musibah terbagi secara global menjadi 2. Yang pertama adalah musibatuz zahiri, musibah zahir. Musibah zahir yang bisa dilihat oleh mata kita atau secara fisik. Misalnya kita bisa baca di surat Al-Baqarah 155. Orang ini udah hafal semua kayaknya, udah ngelotok. Masa nggak usah baca, dah saya aja wakilin ya. Saya wakilin bapak aja. Ya, saya mah percaya orang sini mah orang rendah hati semua, suruh baca takut riak katanya. Memang keder juga sebenarnya. Walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian, kata Allah. Siapapun kalian, pokoknya manusia sama jin sebenarnya. Bisyai'in, berupa sesuatu, minal khauf. Khauf itu memang psikologi, tapi ekspresi ketakutan kan dilihat. Nah, orang kalau takut kan kelihatan. Ya. Minum kopi di warungnya si Markona, tawan bini, jangan jelingkup kita, takutan, kelihatan gitu. Walju, lapar, ya lapar megang perut, bisa kita lihat. Orang lapar ya ilok megang bun-bunan, ya megang perut kelihatan. Lu lapar ya? Iya gua lapar. Apa? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kismin, miskin, belangsa, kelihatan. Orang miskin mah jalannya aja doyong. Ya, orang kayak Pak Yahya mau bukan orang miskin, lain auranya, jalannya mantap, tep. Lu coba orang kismin, tenggeng, beda. Wa naqsimil amwal wal anfus, apalagi kelihatan banget. Kata Imam Jalaluddin Suyuti, mati dan sakit, lah kelihatan, mati sakit kelihatan. Kali kemarin ya wali kota Bandung, negla lo orang mau khotbah mati. Beliau anaknya 6 hafal Quran. Ini kalau bisa Pak, kita mati ada anak kita atuh bayang hafal Quran 30 juz dah, minim 15 juz. Ini anak 10 hafal balak gaplek semua. Quran ora hafal pisan. Ribet urusan tadi sono ya. Tapi orang sini insya Allah ya juz-juz Al-Fuqat maafal kali ya. Sakit kelihatan jelas, itu musibah. Kasat mata bisa kelihatan orang sakit. Yang cantengan kelihatan, jempolnya ditekuk baik, mana jauh yang jempol tekuk, cantengan biasanya itu. Giginya lagi ngamuk aja kelihatan, pipinya disanggain mulu takut jatuh kali, nggak senut-senut. Kemudian wasamarat, kurang buah kelihatan. Orang kalau kurang buah kelihatan, apa kelihatannya? Kalau selamatan ngincernya besek yang ada jeruknya. Loh, gue jarang makan jeruk katanya. Kelihatan, nungguin baik. Jadi ini ujian fisik direpresentasikan diwakili Allah 5 ini. Tapi banyak ujian fisik itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada musibah non fisik. Apa itu? Musibah tu dini, musibah agama. Ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya karena efeknya bukan hanya di dunia, tapi jangka panjang sampai ke akhirat. Ya kan, di dunia makan ya umur umat di baina sittin wa sab'in, kan umur umat Nabi Muhammad kan 60-70 tuh. Apalagi sekarang udah jarang-jarang yang sampai 70 ya, makannya sembarangan. Sekarang zaman aki-aki dulu makan ganyong, lompong, gengsot, dongkal, wajib, geplak, opak. Yang anak sekarang gatet. Ya orang dulu begitu, awet umurnya orang dulu mah. Orang dulu yang namanya haji nggak ada umur 40 ke bawah, jarang. Yang namanya haji tuh berwibawa dulu, rata-rata aki-aki. Makanya berwibawa, nggak banyak ngomong orang dulu kalau orang udah haji tuh. Datang aja bau minyak nyong-nyong itu udah kecium bener. Zaman dulu begitu. Ada Pak Haji datang, Pak Haji datang. Nah sekarang haji umur 20, 25. Lah pulang dari Makkah biasa-biasa baik. Udah beda rasanya. Nah jadi yang kedua musibah yang berbahaya adalah musibah agama. Apa aja? Satu, syirik. Itu musibah loh. Jangan main-main. Lihat An-Nisa 48. Innallaha, sungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mau mengampuni ayyusyraka bih, dosa mensekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa selain mensekutukan Allah. Emang ada orang berbuat syirik? Buktinya apa? Lo itu masih pada laris dukun-dukun. Iya nggak? Mal dukun di iklan-iklan ini sekarang. Ya. Konon waktu Ki Joko Bodo masih bodoh, ya, masih bodoh itu masih jadi dukun. Itu yang waiting list aja, yang antri aja itu ratusan bahkan ribuan. Pengen konsultasi sama beliau, bukan main. Ustadz aja kalah. Ustadz yang konsultasi paling nenek-nenek WA, Ustadz hukumnya air ini apa ya? Nenek baik. Dukun laris. Fakta bahwa syirik masih padahal warningnya Nabi keras sekali. Man atakahina, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqa bima yaqul, dia yakin, dia percaya apa yang diomongin si dukun tadi, maka dia telah mendustai bima unzila ila rasul, dia telah mendustai apa yang diturunkan kepada Allah, yaitu Quran. Quran itu satu dari rukun iman yang keenam. Mendustai satu dari rukun iman, cacat tauhid kita, batal Islam kita. Tapi ini fakta, dukun-dukun laris luar biasa. Ya alhamdulillah, saya pernah bertemu dengan seorang peramal kelas nasional, yaitu Mamah Lauren. Bapak kenal nggak Mamah Lauren? Jangan-jangan pasien ini. Beliau itu kan suaminya orang Baros, ya, Sumatera Utara, orang Batak, tapi masuk Islam. Suaminya adalah nahkoda kapal laut. Ya. Kemudian di Amsterdam ketemu. Bapak tahu dong Amsterdam di mana? Batu Ceper, Ngulon, ke bandara naik kapal. Nah saya kebetulan dijadikan sebagai warga kehormatan perkumpulan Batak Muslim Jabodetabek. Jadi kalau ada yang meninggal, saya mimpin tahlil. Suka begitu. Kadang di Tambun, kadang kemana. Tadinya mah saya bolak-balik tuh, kadang ke Bogor, kadang sekarang udah ada tuaan, udah enggak lah, yang dekat-dekat aja. Kalau yang Tangerang meninggal baru dah saya bilang. Nah, saya pernah itu mimpin tahlil Mama Lauren. Saya pernah, sini orang kan terkenal banget di TV. Ayah apa ya peramal? Oh ternyata memang beda Pak, rumahnya juga beda. Ada hewan apa gitu, ya pokoknya beda dah. Rasa-rasanya auranya lain lah, kira-kira begitu. Ya ada aura mistiknya. Nah jadi jamaah yang saya muliakan, syirik ini musibah luar biasa. Yang kedua, apalagi musibah agama itu adalah nifak. Jangan main-main dengan nifak ini. Karena Allah ngancam orang yang nifak itu di surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fi darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah, aku letakkan, aku tempatkan bukan di neraka, di kerak neraka. Coba itu.
Lah neraka aja debunya kalau diturunkan ke bumi gosok, lah bagaimana ini keraknya? Orang munafik itu. Ya. Ciri yang orang munafik itu yang paling gampang ada 3 ciri orang munafik. Pertama, dia menampakkan keberimanan tapi hatinya ragu. Yang kedua, dia itu amar ma'ruf nahi ma'ruf. Kalau kita amar nahi munkar, dia kebalikan, enggak suka dengan yang namanya al ma'ruf, malah senangnya sama yang munkar. Yang ketiga, ciri orang munafik mestinya walladzina ma'hu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Kalau umatnya Nabi itu dia sayang sesama mukmin, tegas dengan orang kafir. Nah, dia kebalik. Sama orang beriman tegas bener, sama mereka ramah bener, munafik. Cuman kadang-kadang gak disadarin deh. Yang kayak gini ini bencana, ini musibah, ini luar biasa. Ini ngapa pada melongo Pak? Saya jadi grogi diliatin begini. Belum ngopi ya Pak? Ya belum, masih pagi, jangan ngopi Pak, ntar perutnya orang enak. Yang ketiga, apalagi musibah agama itu, dan lebih bahaya dari musibah fisik tadi, riddah. Orangnya namanya murtad. Ya. Al-yawma ya'addu az-zalimi ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma rasul. Itu surat surah 25 Al-Furqan ayat 27. Itu Allah menggambarkan orang yang murtad itu nanti ketika hari kiamat mereka menggigit al-yadain, kedua tangannya sampai berdarah-darah, dan mereka menyesal sesesal-sesalnya atas kebodohannya itu, sikap yang diambilnya karena dia keluar dari Islam. Menangis dia, meraung, tapi sudah terlambat. Ya tetap keputusannya mereka bukan orang Islam, konsekuensinya di neraka selama-lamanya. Bahaya itu, bahaya. Atas dasar cinta, Ibu Asmiranda lebih memilih pacarnya yang ganteng daripada imannya. Mudah-mudahan beliau kita doakan kembali ya, insyaallah. Atas nama juga cinta, pemeran sang pencerah Mas Lukman Sardi, bapaknya Haji yang ngok apa namanya itu, Pak Idris Sardi kan? Iya. Itu memilih untuk bukan menjadi orang, padahal bayangin beliau menjadi aktor untuk memerankan Ki Haji Ahmad Dahlan, itu nggak kaleng-kaleng itu. Tidak hanya yang dilihat keaktorannya, tapi pemahaman agamanya. Kok bisa? Ya tapi itulah hidayah. Ya. Kemudian yang paling lucu lagi, Pak Safruddin itu, Safruddin. Lah bayangin dosen agama Islam, Ustadz UNS Solo, pernah ngajar di Indramayu itu pesantren apa itu namanya, tafsir lagi, bahasa Arabnya bagus, lebih bagus dari saya kayaknya dia, bisa keluar. Alhamdulillah anaknya yang 3 semuanya tidak ada yang ikut, bahkan anaknya sampai hari ini terus. Ya mudah-mudahan beliau nanti dikembalikan lagi. Ini musibah yang luar biasa ya. Dan yang patut harus kita antisipasi nih, mohon maaf nih, kalau kita punya anak gadis, nih didemenin sama pemuda yang pura-pura Islam, karena ini sudah menjadi, mohon maaf, salah satu misi. Kenapa mohon maaf sekarang umat Islam menjadi 87%? Dulu waktu merdeka 97%, sekarang 87%, 10% hilang. 10% dari 270 juta berapa coba? Uyang-buyang dong itu. Lah iya, kemana mereka? Ya kita nggak nyalain mereka, yang biarin aja memang mereka mau begitu, usaha mereka. Yang patut kita harus muhasabah adalah kita sendiri. Ya kadang-kadang tadi gara-gara mobil Fortuner datang, la ilaha illallah, itu Pak Haji sampai ngutang-ngutang ke dia ya buat beli ayam bekakak. Padahal itu pemuda bukan orang Islam, ganteng memang, bermobil memang, tapi dia akan, mohon maaf, akan mengutil akidah anak-anak gadis kita. Pokoknya kalau ada anak gadis kita, kamu siapa pacarnya, calon suami kamu siapa, harus bebet bobot bebetnya harus kelihatan jelas siapa. Makanya saya kemarin Pak Yahya, saya disuruh menjadi sambutan atas nama mempelai laki-laki, mempelai perempuan, Ustadz Mizan Fadil, teman seperjuangan saya 30 tahun dari waktu kuliah ya.
Sampai sekarang beliau masih jadi teman saya yang alhamdulillah baik. Nah, menariknya Ustadz Mizan ini, dia orang Betawi asli orang Kayu Gede ya, Kayu Gede Paku Jaya. Dapat jodoh menantunya di belakang rumahnya, Bang Sanun. Ya orang kelurahan Paku Jaya. Saya bilang begini nih kalau bisa nyari mantu mah kagak usah jauh-jauh ke Lampung, ke mana-mana, kejauhan. Ngelamar aja ribet. Lah ini kan enak banget. Saya bilang ibarat kata kurang rengginang, dia tinggal diambil toplesnya. Lah orang di belakang biasanya, betul nggak? Ngesot. Lupa mas kawinnya, lah tinggal diraup. Lah orang belakang rumah, lah coba rumahnya di Palembang, mas kawin ketinggalan. Emang kita kudu ke sono lah, ribet aman. Iya, makanya kalau bilang ke anak kita, Neng, udahlah Neng, laki mah di mana-mana bagi sama ya, jakunya satu sama. Emang laki beda apa? Sama. Udah kalau bisa mah Neng, jodohnya minta sama Allah jodohnya yang deket-deket aja. Yang penting soleh, kira-kira begitu. Kalau huma, yang ketiga musibah apa? Kufur. Ya, kufur memang ada dua, ada kufur i'tiqadi. Ini yang diancam dalam hadis riwayat Abu Dawud ya. As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Atau hadis yang lainnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang di luar Islam adalah dengan salatnya. Ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakahu faqad kafar. Siapa yang terang-terangan jelas-jelas dia meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafar, kata Nabi. Apa maknanya nih? Ada dua. Kalau ninggalin salat karena malas, ya kufurnya kufur amal. Tapi kalau ninggalin sholat, dia menganggap bahwa sholat tidak penting, kufur i'tiqad dia harus syahadat lagi gitu. Jangan main-main. Ya bukan berarti kemudian ya udah kalau saya gak sholat mah ya gue males aja Ustaz. Lah kagak begitu bang. Bang Udin ya sholat malas, lu beda sono. Bukan begitu. Yang kelima, yang keempat, apalagi kabair. Musibah besar itu namanya al-kabair. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair wa sahabat-sahabatku, maukah ku sampaikan tentang sebesar-besar dosa itu?" Qalu bala. Wahai Rasulullah, silakan Anda sampaikan, kami akan mendengarnya. Asyirku billah, mensekutukan Allah, uququl walidaini, mendurhaka dan menyakiti orang tua, wa qauluz zur, bersaksi palsu, berkata palsu di hadapan hakim atau di hadapan orang beriman. Kemudian di hadis yang lain, zina, riba, yafiru anil ma'arakah, lari dari peperangan, membunuh, sihir. Ini musibah. Kalau ada satu saja perbuatan ini diamalkan oleh kita, musibah yang luar biasa. Tidak cukup dengan istighfar habis sholat, astagfirullah, enggak. Harus mengamalkan surat At-Tahrim ayat 8 itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kalau mengerjakan perbuatan dosa besar harus taubat nasuha, yang kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, 4 kudu syaratnya. Syaddun nadama, ada penyesalan yang sangat mendalam. Quwwatul azam, ada tekad ke depan yang ingin merubah dirinya untuk menjadi orang baik, sekuat-kuat tekad. Wal hijrah, yang ketiga dia mau berhijrah. Dan yang keempat tadi, kalau ada urusan dengan sesama manusia, selesaikan. Itu baru tobat nasuha, itu tuntas. Jadi ketika orang melakukan al-kabair, itu musibah besar. Apalagi musibah besar itu al-fasiq. Wala takunu kalladzina nasullahu fa ansahum anfusahum. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang melupakan Allah. Udah tahu hukumnya haram, lupa dia sama Allah. Lah korupsi kan haram, dia lupa. Bukan lupa, dia melupakan. Maka fangsahum, Allah lupakan dia. Nanti dia melahir, dia akan dilupakan oleh Allah. Tuhan maaf, ampuni kami. Enggak, kamu dulu waktu di dunia enggak ingat saya, kata Allah. Saya sekarang baru hukum kalian itu fasik, itu musibah. Pura-pura kagak tahu dah, kira-kira begitu ya. Pura-pura bagaimana gitu. Kemudian yang berikutnya adalah zolim. Zolim itu adalah musibah. Orang melakukan perbuatan zolim tergantung kadar dan ukurannya.
Kalau kezulimannya besar, konsekuensinya juga besar di dunia dan di akhirat. Yang pasti zolim itu perbuatan yang amat sangat tidak disukai oleh Allah. Ma makna zolim? What's the meaning zolim? Apa zolim? Zolim itu maknanya wada'a syai' fi ghairi makani, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebaliknya adil, wada'a syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kira-kira seperti itu. Ini sudah tepat nih. Air taruh di sini. Kalau ada rengginang di sini lebih tepat lagi. Tapi enggak, ini lagi contoh doang, contoh ya. Ya kalau kesinggung ya itu udah siap-siap bubur. Baik, berikutnya poin yang ketiga. Tadi kan pengertian musibah, yang kedua macam musibah tadi. Yang ketiga, musibah itu pasti terjadi atas izin Allah, atau Ghobun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang namanya musibah terjadi di semesta raya alam ini kecuali Allah sudah ACC, kira-kira begitu. Baik musibah kecil maupun musibah kayak Semeru itu. Semeru itu apa? Gunung. Gunung itu apa dalam perspektif agama? Al-Jamad. Jadi kan di surat Al-Anbiya 107 itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali akan menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Isi alam itu ada berapa? Ada 6 komponen setidaknya. Malaikat, jin, hewan, tumbuhan, manusia, al-jamad. Gunung, laut, sungai, batu, pasir, pokoknya selain yang 5 tadi. Nah, gunung adalah al-jamad. Lalu bagaimana gunung itu sebagai al-jamad? Lihat Al-Jumat ayat yang pertama, surat Jumat ayat pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi. Nah, gunung kan di bumi. Itu yusabbihu fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang, aktif. Artinya maksudnya aktif bagaimana? Gunung itu komunikasi dengan Allahnya aktif. Cuman dimensi kita kagak denger apa yang disampaikan, yang diomongin gunung kepada Allah. Maksudnya apa? Itu Semeru sebelum meletus, sebelum izin dulu sama Allah. Ya kalau pakai bahasa Jelupang, Allah boleh apa kagak saya ini meletus ini, saya udah gemes banget nih sama orang yang ngaduin ayam baik tiap hari. Mungkin begitu deh kalau ngomong, kalau kita dengar mah. Kata Allah, jangan dulu, masih banyak yang pada zikir, kasihan mereka. Masih banyak ulama yang sedang mengajarkan ilmunya, jangan dulu. Akhirnya lama-lama, kapan ya Allah saya boleh meletus? Ya udah sekarang dah. Akhirnya kemarin Sabtu tuh diizinin. Jangan main-main, ini akidah loh Pak. Lah orang kalau kagak percaya ini bagaimana akidahnya? Jadi di Semeru itu meletus itu sudah diizinkan oleh Allah. Karena ini ayatnya jelas. Apa saja musibah itu terjadi atas seizin Allah. Apa saja. Kemudian poin yang kelima, yang keempat. Bagaimana keadaan kita ketika terjadi musibah? Itu menggambarkan siapa kita. Pertama, ada musibah itu datang, orang-orang yang ada di bumi itu mendustakan Allah. Ini min azabillah, persekot dari siksa. Biasanya menimpa siapa? Orang-orang kafir dan para durjana, pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Maka di surat Al-A'raf ayat 97 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tafsir kadzabu di sini adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Dia mendustakan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini kalau ini apa namanya? Min azabillah. Persekot DP dari siksa sebelum nanti disono. Itu satu keadaan kita. Yang kedua, ketika kita sedang salah jalan, kita orang Islam, salah jalan saja, maka ini namanya tazkirah. Ya kita lagi dosa-dosa lah kecil gitu ya, lagi bagaimana gitu ya, kita pagi-paginya bisulan misalnya, Nah itu harus ada muhasabah. Kenapa ya Allah? Saya udah sholat, saya udah ngaji, saya udah udah puasa,
Terus saya bisulan ya Allah. Nah pasti ada. Ketemu dapatin. Mungkin ente tadi kelamaan duduk di ngopi sama warungnya si Markonah tadi, kelamaan bini ente udah WA suruh pulang kagak pulang-pulang, itu kali, iya kali ya. Nah makanya ngopinya jangan lama-lama. Oh iya kali ini ditegur sama Allah, karena Allah sayang. Ibarat kata saya mau ke Cikokol tapi jalan saya salah, saya jalannya ke Ciledug. Pak Haji Yahya bilang, Ustaz salah, kalau ke Cikokol ke sini arahnya, kalau sono ke Ciledug no. Oh terima kasih Pak Haji, hanya saya lempeng balik lagi. Nah orang yang ditegur sama Allah begitu, kasih peringatan, itu tandanya orang sayang, Allah sayang sama dia. Jangan suudzon sama Allah. Daripada ente dibiarin, ente bengkok dibiarin, istizraj namanya. Walaupun sukses, ente kasih sukses sama Allah, sukses, rezeki nambah, ya mobil nambah, bini sampai nambah, sukses, gol mulu bisnisnya, tanahnya laku, Ciseeng laku, Parung Serap laku, tapi ente bengkok, itu istizraj. Mendingan kita salah dikit langsung dilempengin sama Allah. Makanya kalau ada yang kena ya itu Allah sayang saya. Karena hadisnya berbunyi idza ahabballahu abdahu ibtalahu. Kalau Allah demen sama hambanya, Allah kasih musibah ujian. Untuk apa tujuannya? Ya bersihin dosa agar kita lempeng on the tracks lagi. Berikutnya adalah kita lagi soleh bener kena musibah. Masya Allah tahajudnya 11 ya, 11 rakaat, man suratnya kulhu sama inak doang. Kalau Nabi 11 kan satu rakaatnya 50 ayat ya, kita nggak apa-apa, yang penting 11. Duhanya 12, itu apa namanya, murojaahnya setiap hari. Lagi soleh-solehnya kok kena musibah ya, motor hilang. Gimana nih ya logikanya? Saya lagi soleh-soleh begini kok kena musibah. Ini apa namanya? Irfa darajah. Allah pengen mengangkat derajat kita. Allah pengen ngetes nih cintanya kita dengan Allah. Ini biasanya diberikan oleh para anbiya, para rasul, orang soleh dan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang sudah mengenal Allah. Maka dia tidak pernah suudzon. Kalau tadi motornya hilang, ya tinggal istirja. Kan hadisnya menjamin, siapa yang istirja mengucapkan ketika terjadi musibah kehilangan, Allah akan yubaddil bi ahsani, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya bisa jadi mungkin Allah pengen beliin mobil sama ente, maka motornya hilang. Lagi soleh-solehnya. Nah yang berikutnya adalah biasa, lagi biasanya. Soleh kagak, beledut kagak, kena musibah. Ya sholat sih sholat ya biasa, cuman sholatnya ibarat kereta mah kelas ekonomi, komat baru datang, itu kan kelas ekonomi itu. Kalau yang ekspres kan adzan langsung tuh, ini kelas ekonomi. Subuh juga sama, bang udah azan, lah gua mah bukan Haji Yahya ini, orang biasa, terbaik mengunduhan. Begitu komat baru dah cincang di sini. Itu orang biasa kena musibah. Ini bagaimana nih? Oh tujuannya ini Allah pengen tadi itu tahhiruz dzunubahu. Allah tidak ingin kita punya dosa melekat di dalam tubuh kita. Maka Allah sayang, Allah ingin bersihkan dengan musibah itu. Agar apa? Naik lagi derajatnya. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, bagaimana orang beriman mensikapi musibah apa saja. Sikap orang beriman sebagaimana dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim itu, man lam yarda biqada'i wa lam yashbir 'ala ni'ami wa lam yashbir 'ala bila'i wa lam yashkur 'ala ni'ami falyaltamis rabban siwaya. Ini sikap orang beriman ketika ada musibah. Siapa yang enggak ridha dengan takdir Allah, dengan qada Allah ya, makanya qada itu catatan besar, qadar itu operasional. Maka yang bisa dirubah itu apa? Qada. La yaruddu qada ila bidua. Tidak ada yang bisa merubah qada ya kecuali Allah. Harusnya kita dapat musibah diganti sama Allah, itu namanya qada. Tapi kalau qada itu sudah terjadi. Nih, ini masih qada nih air. Begitu saya minum, bismillahirrahmanirrahim.
udah takdir rezeki saya. Tadi mah belum, masih kode, masih catatan Allah. Nyambung gak sih Pak? Hah? Nyambung ya? Ya kalau gak nyambung sambungin rapi ya baik. Iya maksudnya sih pengen nyontohin gampang. Sebelum saya minum masih kodok. Ketika saya udah minum takdir. Bapak ngayal pengen punya bini lagi, kodok. Ada catatannya Pak? Ada. Pikiran Bapak itu ada. Tapi tidak dieksekusi, ya kodok baik udah. Nikmati baik kodok baik. Tapi eksekusi takdir. Lah, lempengan begini baik. Hamdalahnya kencang bener kata malaikat, lagu lu. Jadi jamaah yang saya muliakan, sikap orang beriman adalah itu, menerima keputusan Allah. Semeru sebelum meletus baru kodo. Nah udah meletus, ya udah takdir, terima. Ya. Yang kedua, sikap orang beriman adalah yasbir ala bilai. Setelah meletus kodarnya, ya sabar. Sabar itu pertama tidak menggugat. Nah apa tidak seperti itu. Tapi innalillahi ya Allah, nggak mungkin ini terjadi atas keputusan. Lalu yang kedua adalah ikhtiar, meminimalisir dampak dari musibah itu. Ikhtiarkan. Ya gimana caranya? Jangan ngelegeg baik, ngejedol baik di situ, dia kena lumpur. Ya gimana caranya? Ikhtiar itu bagian dari jihad. Ya. Lalu tetap kena mati, takdir, mati syahid, timpa benda berat. As-syuhada'u khamsah kata Nabi, mati syahid itu ada 5. Al-mat'un kena penyakit wabah, wal mabtun kena penyakit perut, wal gharik tenggelam, sahibul hadmi kena benda berat. Fi sabilillah, dan semua orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi syahid itu. Ya, jadi kalau perspektif spiritual mereka beruntung mati syahid. Lah kita kan belum tentu matinya bagaimana. Ya kalau mati tadi lagi godain si Markona di warung kopi ribet. Ya. Jamaah yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, sikap orang beriman itu adalah walaupun ada musibah, yaskur ala ni'ami, ada rasa syukur. Hadisnya sahih saya baca, hadisnya sahih nih saya baca nih. Lihat Imam Ahmad, seorang sahabiah, suaminya meninggal, musibah dong. Dia ngucapin apa? Alhamdulillah. Dilaporin sama Nabi, tetangganya, ya Rasul, ini si ibu Anu tuh nggak punya akhlak sama suaminya. Masa suaminya meninggal dia bilang alhamdulillah? Oh, Nabi tersenyum. Begini Bu, justru dia orang yang faqihah, dia orang faham agama. Sebab saya pernah menyampaikan hadis, barangkali suaminya yang dengar lalu disampaikan istrinya. Ya. Yukhadu baitul hamdi fil jannah lihamidin wa lihamidats. Nanti di surga itu ada pintu surga namanya pintu baitul hamdi. Untuk siapa? Lihamidin wa lihamidats. Untuk orang yang waktu di dunia diuji dengan musibah tapi tetap memuji Allah. Oh. Tapi jangan apa diekspresikan berlebihan. Laki gua mati weh, alhamdulillah weh. Apa lu? Ya nggak begitu amat. Maksudnya ya tadi dia tetap yakin kepada Allah bahwa biyadikal khair, yang Allah putuskan pasti yang terbaik. Ini bisa mengurangi bisikan setan. Kalau nggak ke situ, makanya Nabi ketika Fathu Makkah disuruhnya apa? Idza jaa, apabila telah datang Nasrullah, pertolongan Allah, dia bawa 10.000 pasukan pulang kampung ke Mekah. Wal fath, lalu Mekah dapat dikuasainya kembali. Apa yang disuruh Allah sama Nabi Muhammad? Lagi dari sukses begitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh tasbih, disuruh tahmid, disuruh istighfar. Ini karakter orang beriman. Lagi sukses banyak istighfar supaya enggak dikuasai syaitan. Kalau lagi sukses nggak istighfar, nggak tasbih, nggak tahmid, setan akhirnya jalan dadanya maju 2 cm. Gua, lu siapa? Gua ini. Emang lu siapa? Begitu tuh. Setan di sini. Tapi kalau istighfar, Allah, astagfirullahaladzim, setetes ini yang Allah berikan. Kata Nabi Sulaiman, Anda ini kan raja, Anda ini rasul, kekayaan Anda luar, tentara Anda. Hada
hada min fadlillah, ini cuman karunia Allah secuil buat saya, amanah. Masya Allah. Ada nggak orang kaya kayak gitu? Waduh, kalau ada itu tolong proposalnya tolong ya bawain ke dia itu. Yang kayak gitu biasanya nggak usah lama-lama kalau didatengin proposal. Udah lama ngasih seuprit lagi, pakai kedip-kedip lagi matanya, kurang ngasem, kurang gula, kurang micin yang model kayak gini. Jadi jamaah yang saya muliakan, sikap orang beriman seperti itu. Kemudian yang kelima, 2 poin lagi. Apa apresiasi Allah kepada orang beriman ketika Allah ngasih ujian berupa musibah? Oh dahsyat. Ma yusabbul mu'min hatta syaukata yushakibi illa kataballahu anhu hasanatan wa khuttat anhu khati'atan. Kalau Allah kasih musibah, kemungkinannya untuk orang beriman, satu, kalau nggak mati syahid Pak, sesuai dengan hadis riwayat Muslim ini, bersih dosa-dosa. Kalau Allah kasih musibah, ya nggak usah gunung, musibah tadi sakit atau apa saja. Kalau nggak mati syahid, yaitu bersih dosa-dosa. Seperti pohon yang kering meranggas ditimpa hujan yang sangat lebat. Tapi haram hukumnya minta kena musibah. Tetap kita minta sama Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Tapi ada tetap. Nah, maka kita tadi akan diberikan bonus spiritual yang dahsyatnya luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perbuatan-perbuatan apa yang bisa mengundang murka Allah sehingga Allah menurunkan musibah? Ada. Ya karena tadi ini semua kan punya Allah semuanya. Jangan dikira, jangan kita lepaskan dari Allah dong. Yang punya Allah kok, gunung yang punya Allah. Apa tubuh kita juga bukan punya kita, punya Allah juga kok. Anak kita punya Allah, istri kita punya Allah, semua punya Allah kok. Maka apa? Perbuatan ini bisa mengundang, maksudnya supaya kita mampu untuk diminimalisir, jangan terlalu banyak yang mengundang murka Allah. Nah, saya catat dalam beberapa hadis, diantaranya yang paling penting adalah pertama, ketika orang-orang Islam meninggalkan nahi mungkar, itu mengundang murka. Hadisnya ada sahih riwayat Imam Muslim. Ya kalau amar ma'ruf kan banyak semuanya kan, ngajak sholat, ngajak zikir, ngajak sedekah, lah itu mah gampang, aki-aki juga bisa. Emang gak ada resikonya. Nyuruh zikir mana ada resikonya. Zaman dulu Belanda juga paling senang orang-orang yang kayak gitu, ngajak sholat, ngajak baca yasin, ngajak ini, paling senang Belanda. Tapi ketika sudah haram ini nggak boleh, resikonya mobil tank. Nah ini kalau ditinggalin Allah murka. Kalau Allah udah murka, nanti yang kena bukan yang para durjana saja, justru orang, bahkan di hadisnya saya baca ketika itu terjadi, ya ketika kemungkaran didiamkan, dibiarkan, maka saat itu ketika Allah timpakan musibah, orang-orang soleh yang berdoa ditolak sama Allah. Ini bahaya. Maka kadang-kadang saya suka mikir, istighosa banyak banget ya, tapi kok begini-begini baik ngapa ya? Aduh, jangan-jangan ini nih yang nahi mungkar malah dikriminalisasi, malah dikejar-kejar, malah dianggap sebagai penjahat negara. Padahal mereka justru cinta kepada negara, mereka cinta kepada umat, agar sampai bumi Indonesia ini yang kita cintai tidak Allah timpakan bencana atau musibah. Apalagi secara sains dan teknologi, secara ilmu, kan ada warning dari BMKG, bakal ada potensi megatrust, akan terjadi tsunami di atas 9 skala Richter, gempa skala 9 skala Richter di Pulau Jawa ini. Ini jangan sampai keluar ini. Makanya yang nahi mungkar tolonglah, kalau nggak setuju ya doainlah. Mereka itu sudah luar biasa loh, mengorbankan semuanya, keluarganya, korban sebagainya, luar biasa. Jangan kita dipengaruhi oleh orang-orang sekuler yang kayak gini dibenci. Enggak, kita nggak sanggup loh kayak mereka. Mereka luar biasa mengambil resiko di jalan ini. Kalau yang amar ma'ruf kan kasih karpet di istana misalnya, ini enggak, luar biasa. Makanya saya juga salut luar biasa. Saya nggak bisa seperti beliau-beliau ini. Mudah-mudahan mereka berikan kesabaran itu. Mereka justru yang sangat mencintai. Seperti begini, teman yang baik bukan yang muji-muji mulu. Ya. Kalau teman muji-muji mulu, ada gelepung di balik rempeyek. Nah, benar ya? Rempeyek di balik gelepung ya. Tapi teman yang baik itu adalah teman yang jujur mengatakan, maaf bang, abang ini keliru. Nah itu.
Kalau yes man semuanya ya feodalisme namanya. Yang kedua, perbuatan yang mengundang murka Allah itu apa? Kita minimalisin, yaitu perbuatan kaum Nabi Lut. Apa ini? LGBT. Bapak tiap hari megang YouTube nggak Pak? Ngeri. Sekarang sudah ada komunitas homo dan lesbi di sekolah-sekolah. Di Depok ditemukan beberapa anak SMA lesbi, komunitasnya ada lagi, ketemuan. Kemudian tadi homo, coba sekarang homo terang-terangan kan di media sosial, ciuman laki dengan laki sudah ada sekarang Pak. Waduh, udah ngeri banget dah. Ini sebenarnya mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah masih balance, masih ada pengajian subuh kayak gini. Ini kalau kata malaikat ya Allah jangan ditimpain musibah. Oh no, masjid muhajirin masih pada ngaji. Oh kata Allah iya dah. Enggak, saya enggak turunin. Serius ini nih kelihatannya main-main. Termasuk Jakarta masih ada Darul Rahman kayak Sukron Mahmud. Ya enggak? Masih ada kayak Syafi apa namanya itu? Ulama besar kita masih banyak majelis yang mengagungkan Allah. Jadi Allah masih menimbang-nimbang. Ini harus kita percaya seperti itu. Jadi masih balance. Di dalam satu hadis disebutkan kulla yaumin yu'zinul al-bahr khamsata marrat. Satu hari laut itu minta izin sama Allah. Karena banyak laut Pak di pinggirnya ini kalau malam minggu buat maksiat. Dia nggak usah jauh-jauh. Coba ke Tanjung Kait kalau malam minggu Bapak. Pengalaman Pak Haji. Boleh beliau ganteng begini dulu waktu muda. Ya Allah, itu laut ya, abung-abung sepi kali ya. Sepi kan laut Pak kalau malam. Mana ada Hansip Handra mau kedungsakan ke sono. Itu aduh. Makanya kata laut, ya Allah boleh nggak saya tenggelam ini? Kata Allah jangan. Di 1 kilometer di laut ini ada pengajian, jangan, kasihan. Ada orang-orang soleh, begitu kira-kira. Ya. Berikutnya apalagi perbuatan yang mengundang murka Allah? Free sex, seks bebas, zina, apa-apa pokoknya bernuansa seksualitas. Saya lihat, ini bukan saya ngasih tahu nih, klik di YouTube itu, channel Lombok Pak, kota santri, coba dibuka itu. Itu lagi marak sekarang namanya dangdut dorong. Ustadz tahu baik lah, memang Ustadz gak punya mata Pak. Dangdut dorong hadir di tengah-tengah masyarakat, jogetnya bebas. Ya kalau Bali sih saya maklum, Lombok itu fenomenanya sudah mulai. Apalagi yang namanya koplo pantura. Ya Allah, itu sudah parah banget. Ya mohon maaf, mungkin generasi siapa ya, bang siapa gitu, mungkin dulu ada nyawer kali, tapi nyawernya kan sopan Pak. Biduan apa nyanyi paling ngasih, zaman dulu bujangan zaman dulu gitu kan, ngasih gitu. Sekarang nyawer nggak kayak gitu, itu sepak kata anak sekarang. Nyawer dimasukin langsung, paham kali ya? Lelok saya jelasin sih. Rasanya udah lebih pengalaman Bapak dari saya. Serius Pak sekarang modelnya begitu. Aduh, udah. Ini makanya tadi yang biasanya nahi mungkar udah nggak ada ini, jadi makin parah ini. Makin parah Pak. Makin parah. Jadi yang untung-untung itu para juragan-juragan, para pemilik-pemilik modal bebas sekarang. Cincai. Ya cincai lah dengan security, dengan apa? Udah lo gua tanggung rekeningnya dari bulan, bebas sekarang. Jakarta juga ya, alhamdulillah Pak Gubernurnya protektif ya. Kalau tidak diproteksi ya, karena tadi yang nahi mungkarnya dilenyapkan. Berikutnya adalah apa namanya, riba. Ini mengundang riba luar biasa. Kemudian juga apa namanya, kezaliman, terutama kezaliman besar apa? Ketidakadilan. Itu juga mengundang. Jadi intinya jamaah yang saya muliakan, di dunia ini selalu saja ada dua muka, hak batil, ma'ruf munkar.
munkar, tapi setidaknya kita masing-masing berikhtiar agar yang munkar diminimalisir, minimal di lingkungan kita. Kalau ada coba-coba kapal udah mulai di lubang ini, segera Pak Yahya antisipasi. Ini segera ya. Misalnya kontrakan ini bukan lakinya, bukan suami, ini ngapa ya? Ngapel tiap malam, harus itu. Sensitif itu. Operasi kontrak. Iya. Iya. Harus dicek sebab apa? Kalau ada zina di RT kita, ya memang ada masjid. Ya alhamdulillah ada masjid lah. Bisa dinetralisir. Ya tapi kalau imannya lagi berturun, yang ini zinanya kuat, kata malaikat bagaimana? Abisin lah kata Allah. Kalau udah bilang itu ribet urusan. Ya, kena nanti siang lain. Maka tugas kita adalah itu, meminimalis. Termasuk nih, mohon maaf Pak, mohon maaf, anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita jagain. Saya kemarin ngomel-ngomel ke anak saya yang kuliah di UPI Bandung. Kamu pakai baju kayak gini, tahu nggak? Yang bakal disiksa Abi, saya bilang. Enggak, Bini cuma lagi mau nari, tapi nggak boleh kayak gini. Saya marah-marah anak saya. Tapi dia tahu kenapa saya marah. Ya karena saya sayang sama dia. Karena alasan saya agama. Jadi anak-anak gadis, mohon maaf, ini malam apa? Minggu, semalam, malam minggu. Tolonglah, walaupun dia kelihatannya sopan, tapi kalau anak perempuan kita dibawa, mohon maaf, ketika anak kita dibawa, sejak saat itu dihitung dosa bapaknya. Argonya jalan terus. Tidak hanya dibawa, dipojokin anak kita, diempetin. Dosanya argonya makin gede. Yang tadinya 20.000, langsung 20 juta. Udah diempetin, diinepin, alasannya hujan geledek. Argonya kita. Kalau anak gadis tuh bapaknya yang bakal dihisab tanggung jawab. Maka jangan main-main ya. Pokoknya, maka saya bilang ke anak saya, kamu kuliah, sekali lagi setegaskan. Kalau ada laki-laki yang megang kamu itu laki-laki tidak tahu agama, jauh itu. Laki-laki yang tahu agama, pantang memegang perempuan yang bukan mahramnya, dan dia akan datang nanti satu saat ketika memang sudah siap untuk menjadi suami istrimu atau suamimu. Ditekankan seperti itu. Jangan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa toh? Udin. Anaknya namanya Tuti. Tuti ada Pak Haji? Ada noh. Lagi gelempangan baik di balai. Mau kemana Din? Anu Pak, mau ada anuan atau bertemuan. Di mana? Tanjung Pasir. Pulangnya berapa? Ya 11-an kali Pak Haji. Jangan lupa ya martabaknya yang 3 telurnya. Bujuk buneng. Hanya nginep tuh bocah. Tapi dibawa martabak anteng. Itu Pak Haji ini dosanya. Sini Din, sini lu bilang begitu. Lu anak siapa? Anak Anu. Ini anak saya, tanggung jawab saya. Kalau kamu suka sama anak saya, datang. Bapak kamu bawa sini. Lamar anak saya. Saya akan menerima dengan selebar-lebar pintu. Nah, waduh, saya belum sudah ente sono dulu, persiapkan dulu. Begitu kudunya orang tua yang selamat dunia akhirat begitu. Tapi kayaknya berat ya Pak ya. Nah, lu berat tuh. Ustadz mah ngomong, udah ngomong ya udah tugas Ustadz. Lah kalau Bapak ngejalanin alhamdulillah. Enggak juga, ada Pak Yahya tanggung jawabnya. Saya mah udah ngomong, saya mah di Geraha Mas jauh. Enggak, bercanda. Ini tanggung jawab kita. Setidaknya kalaupun misalnya diajak kondangan ya Mas Yudin, ya kita monitor. Kamu kondangan saja, jangan kemana-mana. Nggak masalah. Walaupun itu juga sebetulnya tidak diperkenankan, tapi ya katakanlah untuk zaman sekarang itu memang kalau terlalu juga kupernya luar biasa, itu juga kadang-kadang malah berontak anak kita. Ya oke lah, sekedar kondangan sama temannya tidak masalah. Tapi kalau sudah melampaui jam 10, nah itu kita harus siap-siap bertanggung jawab. Ada apa gerak? Mudah-mudahan dengan memahami musibah ya, dari artinya, kemudian macam-macam musibah, tentang musibah itu terjadi atas izin Allah, tentang bagaimana keadaan kita ketika terjadi musibah, sikap orang beriman terhadap musibah, apa pahala yang diberikan Allah kepada orang yang kena musibah, dan apa yang mengundang murka Allah dengan memberikan musibah. Mudah-mudahan kita jadi semakin paham bahwa musibah tidak segera ansih persoalan sederhana.
tapi ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam musibah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami semua ya Rabb, minat tawabin, golongan ahli taubat ya Allah. Waj'alna minasyakirin, golongan ahli syukur ya Allah. Waj'alna minas sabirin, golongan orang-orang yang sabar ya Allah. Waj'alna minadzakirin, golongan ahli zikir ya Allah. Waj'alna minal qari'in, golongan ahli Quran ya Allah. Waj'alna minal muti'in, golongan orang-orang yang tunduk kepadamu ya Allah. Waj'alna minas salimin, golongan orang-orang yang bersih ya Allah. Waj'alna minal faizin, golongan orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang berkah ya Rabb. Wassahih ajzadana, sehatkanlah ya Allah lahir batin kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat Al-Qur'anmu ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan, teguhkanlah ya Allah iman, tauhid, akidah kami ya Allah, akidah anak-anak kami ya Allah, akidah cucu-cucu kami ya Allah, akidah keluarga kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Rabb, rezeki yang halal dan berkah. Luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang bermanfaat untuk kami dan orang lain ya Rabb. Wa ahsin a'malana, perbaiki ya Allah amal-amal kami ya Rabb. Wa ilal khairi qarribna, atas kebaikan dekatkan kami agar kami mencintai kebaikan itu ya Allah. Wa anisyarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah agar kami membenci segala yang bernama keburukan. Waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Rabb, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau ya Allah. Apapun yang terjadi atas fitnah dunia ini, yang penting kami dekat denganmu ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain adalah surgamu. Wa qina adzabannar, hindarkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah, terutama ibu bapak kami, anak cucu kami, adik abang kami, saudara-saudara kami ya Allah, dari terpecik api neraka yang tidak akan sanggup panasnya kami pikul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin dan mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.